Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Kelana dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 7E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu urgensi etika bisnis dalam perspektif maqasid syariah. Mata kuliah maqasid syariah dan selaku dosen pengampu Dr. Muhammadun SHI MSI. Ya. Etika dalam bisnis Islam adalah sesuatu yang menjadi bagian penting pada bisnis digital. Bisnis maupun etika bukanlah dua hal yang bertentangan karena bisnis sebagai simbol ukhrawi. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya tabungan akhirat diniatkan untuk kepatuhan kepada Allah, maka bisnis dengan berdasarkan keyakinan kepada hari akhirat. Bahkan dalam Islam, definisi bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan keduniaan semata, tetapi mencakup juga keseluruhan pada kegiatan seseorang di dunia yang dibisniskan atau diniatkan sebagai ibadah untuk mencapai falah dan pahala akhirat. Konsep etika bisnis Islam, istilah etika merupakan kata umum yang merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Terus etika merupakan titik total baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan personal sebelum melakukan serangkaian aktivitas. Di situ etika tidak hanya sebagai sebatas larangan-larangan normatif, akan tetapi lebih merupakan puncak keseluruhan kemampuan operasionalisasi kecerdasan manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi kecerdasan manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat atau filosofi yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan responsibilitas dan kewajiban. Prinsip-prinsip etika bisnis yang dikenal menurut Al-Quran. Pertama, Islam melarang melakukan bisnis yang diproses secara kebatilan. Bisnis harus didasari keridhaan dan transparansi antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, ketiga, kegiatan transaksi dalam bisnis juga memiliki fungsi kontrol sosial baik melalui zakat dan sedekah. Keempat, melarang pengurangan hak terhadap suatu benda maupun komoditas yang diperoleh atau diproses dengan alat takaran dan timbangan karena akan merugikan pihak lain serta merupakan bentuk kezaliman. Selanjutnya, menjunjung tinggi kebaikan serta tidak menyepakati tindakan kerusakan dan ketidakadilan. Konsep maqasid syariah, Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan maqasid syariah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh syara dalam segala aspek hukumnya atau sebagian besar dari rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara pada segala hukumnya, yaitu salah satu maksud dari syariah adalah terlaksananya keadilan. Keadilan ini dimaksudkan bahwa si konsumen tidak dirampas haknya oleh suatu perusahaan, serta keharusan perusahaan memproduksi produk yang menguntungkan bagi konsumen, sehingga antara perusahaan dan konsumen memiliki ikatan bisa saling menguntungkan. Selanjutnya, implementasi etika bisnis. Di sini ada beberapa implementasi etika bisnis, yaitu pertama, fatonah atau profesional. Fatonah dapat diartikan yaitu cerdas, adalah intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala akhajainil ard inni khafidun alim.
Shadaqallahul adzim. Dia Yusuf yang berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi sangat berpengetahuan." Selanjutnya yaitu adalah amanah atau terpercaya. Sifat amanah sendiri adalah sifat ini dapat membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Sifat amanah memiliki posisi yang penting dalam transaksi bisnis karena tidak adanya kredibilitas dan tanggung jawab dalam bermuamalah, maka kehidupan bisnis menjadi tidak seimbang dan akan kacau. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa 4 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'ddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana syami'an basir. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya yaitu ada sidik atau jujur. Kata sidik dalam etika bisnis modern sering dibahasakan melalui kata integritas. Integritas merupakan salah satu cara bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai dan menjadikan integritas ini sebagai sebuah prinsip pokok dalam menjalankan bisnis. Seorang pelaku bisnis harus menjalankan sesuatu dengan kejujuran, kegigihan, keuletan, dan mampu bersaing dengan sehat. Tidak berbuat dusta dan selalu berkata jujur merupakan makna dari sidik yang harus diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Selanjutnya itu adalah tablik, yaitu transparan. Sifat tablik dalam bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi bisnis atau personal interpersonal seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini massa yang dilakukan dengan benar dan proporsional. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Selanjutnya, pertama, menjaga agama pelanggan dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama. Kedua, menjaga jiwa baik seller maupun pembeli dilakukan dengan diterapkannya aturan tidak menjual barang yang membahayakan hidup pelanggan. Lalu menjaga akal, adanya larangan menjual minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan. Keempat, menjaga keturunan, penjual dilarang menjual barang-barang yang mengundang seks dan menjurus ke perbuatan asusila. Dan yang kelima, menjaga harta, seller dilarang menjual barang yang tidak bermanfaat dan pengembalian barang jika terdapat kecacatan. Terlaksananya etika bisnis yang sesuai dengan keberlangsungan bisnis. Pembeli yang semakin meningkat kepercayaan sehingga mereka loyal untuk terus belanja, pembeli semakin bertambah yang berpengaruh terhadap keuntungan. Nah, itulah kesimpulan dari urgensi etika bisnis dalam perspektif maqasid syariah. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.